Guys, di video ini gue mau ngasih tahu kalian ada orang yang komen di kolom komen gue juga dan menarik banget kita untuk bahas sama-sama. Dan menurut gue ini bisa mengedukasi sobat investor di luar sana juga. Jadi salah satu pertanyaannya adalah seperti ini. Saya lebih suka aplikasi sebelah, baru beli obligasi nilai 16.500, dah dapat hasil 400 rupiah. Sekarang saya invest 51.000, keuntungannya 1.100. Saya beli saham 60.000 dalam waktu 6 jam itu sudah menjadi 76.000. Langsung saya withdraw. Pertanyaannya, aplikasi apa yang saya pakai? Dan pada saat itu gue menjawab bahwa aplikasi investasi bodong ke dia ya. Dan gue jelaskan atau gue jabarkan satu persatu alasan gue seperti apa. Nah, ini bakal mengedukasi juga buat sobat investor semua. Kenapa gue bilang itu potensialnya adalah bodong? Karena gini, ya. Satu, kalau kamu ngerti reksadana ataupun saham, kamu ngerti bahwa aplikasi itu tidak akan ngaruh, ya. Jadi kan kesannya bahwa kalau misalkan kamu investasi ya di aplikasi yang berbeda, reksadana juga, tentu hasilnya beda. Jawabannya adalah sama aja. Karena reksadana itu adalah produk dari manajer investasi. Nah, Apert atau kayak misalkan Bibit, Ajaib, ya, Tanam Duit, itu tuh cuman agent yang mana mereka mewadahi si manajer investasi untuk masukin produknya ke situ, ya. Otomatis, ya bisa jadi reksadana yang ada di Ajaib ada di Bibit, bisa jadi ada di Tanam Duit. Itu adalah hal wajar. Jadi kalau lo bilang aplikasi reksadana itu di satu aplikasi, oh ini saya pakai aplikasi ini nih, keuntungannya lebih gede untuk reksadana. Menurut gua, it doesn't make any sense sih. Kenapa? Karena jatuhnya ya rata-rata yang dijual tuh sama-sama aja gitu. Aplikasi itu adalah wadahnya doang gitu. Jadi istilahnya wadah tuh ya apa ya, yang dijual produknya sama, cuman ya tokonya beda istilahnya gitu. Ya, kayak misalkan lu bisa beli makanan A di toko A ya. Lu bisa beli makanan A di toko B, padahal sama jenisnya gitu. Seperti itu. Jadi menurut gua kalau mau dibilang aplikasi ini terbaik karena ada produk yang terbaik, ya enggak juga sih. Itu yang pertama. Kedua, ya. Nah, ini reksadana saham dia bilang dalam 6 jam itu bisa dapat istilahnya total keuntungannya itu 76.000 ya. Kalau misalkan dia naruh 60.000 dan dia dapat 76.000 ya, atau misalkan dia totalnya jadi 76.000, artinya kan nambah sekitar 16.000 ya. Nah, kalau 16.000 itu 20% lebih loh keuntungannya dalam 6 jam. Reksadana itu sepengetahuan gue dan sepengalaman gue tidak pernah naik 20% lebih dalam 6 jam ya. Jangankan 6 jam, itu rata-rata paling ekstrim mungkin 1 bulan aja, wah gila sih kalau ada sih. Setahu gue itu berbulan-bulan, tapi gue nggak tahu ya. Setahu gue seperti itu. Makanya ini kan nggak lazim banget ya, sampai 6 jam bisa naik segitu. Nah, ini kan kalau asumsinya dia pakai reksadana ya, karena kan di sini dia komen di omongan reksadana. Tapi kalau misalkan kita bilang larinya ke saham, berlaku di luar daripada hari bursa dan jam bursa itu bodong. Kenapa? Karena kalau investasi saham, lo harus melakukannya itu di jam dan hari bursa. Hari bursa itu kapan sih? Hari bursa tuh kayak Senin sampai Jumat, kecuali hari Minggu, hari Sabtu, terus juga kecuali hari libur, kayak gitu. Ya, jamnya bisa dari jam 9 sampai jam 11.30 apa ya? Atau 12 ya. Habis itu dilanjutin sama sesi 2 dari jam 1.30 sampai jam 3. Ya kayak gitu-gitu. Ya kalau misalkan dia nggak ada jamnya di situ, nah itu berarti udah investasi bodong. Itu yang kedua ya. Terus soal iya nih. Oke, yang ketiga, poin yang ketiga di sini adalah reksadana itu tidak real time ya. Reksadana itu kalau misalkan dia bilang gua beli dan 6 jam kemudian dijual, aneh. Kenapa? Kenapa dibilang aneh ya? Karena gini, reksadana aja ketika lo beli, unitnya itu masuk rata-rata 2 hari kerja, paling cepat 1 hari kerja ya. Terus lo mau jual ya kan? Jual juga butuh waktu tuh. Ketika lo jual, baru unitnya masuk 2 hari kerja.
Tapi lu bayangin, dia melakukan jual beli di hari yang sama. Itu kan nggak masuk akal, Pak. Ya, gue nggak tahu kalau reksadana ETF ya. Tapi kalau reksadana ETF itu, dia juga nggak secepat itu sih setahu gue ya. Gitu. Tapi gue nggak tahu juga. Kalau misalkan reksadana tercepat itu setahu gue gini. Misalkan ada yang dia cair dalam sehari ada. Tapi syaratnya itu dia melakukan kayak misalkan beli nih di bawah dari jam 10. Ya, terus habis itu udah masuk pas siang pas sorenya itu mungkin masih mungkin. Tapi kalau melakukan aktivitas jual beli dalam sehari susah, Pak. Gimana caranya gitu? Setahu gua tidak bisa seperti itu. Ya. Gitu. Itu tuh edukasi juga. Jadi biasanya itu butuh waktu. Seperti itu. Lalu apa ya? Nah, ini kan dia bilang katanya dia tarik kan. Dia menganggap mungkin investasi bodong itu tidak bisa ditarik. Jawabannya adalah investasi bodong itu bisa ditarik, guys. Bisa ditarik. Jangan pikir kalian tuh, oh investasi bodong itu nggak bisa ditarik. Enggak. Awalnya lu bisa narik dulu. Baru nanti ketika lu rakus, lu langsung taruh dalam jumlah gede, tiba-tiba hilang, nggak bisa ditarik. Itu tuh kan mau ngetes doang. Lu greedy nggak? Lu rakus gak? Ketika lu udah rakus, duit lu itu nggak bisa ditarik ujung-ujungnya. Akan ada momennya. Skema Ponzi kan begitu. Oke, itu buat edukasi ya. Jadi, bisa nggak ditarik kalau investasi bodong? Bisa, tapi akan ada jangka waktu di mana dia tidak bisa ditarik lagi. Oke, ini menarik ya. Terus, apa lagi? Oke, 6. Ya, yang terakhir, poin terakhir adalah kalau dia kan bilang obligasi mulai dari 60.000 ya. Ya, kalau nggak salah ya di sini. 60.000 ya. 60.000. Kalau misalkan dia bilang obligasi saja, tidak reksadana, it doesn't make any sense. Karena obligasi itu entry-nya rata-rata 1 juta gitu ya. Kalau dia 60.000 gimana caranya? Kecuali dia pakai reksadana obligasi. Kalau reksadana obligasi boleh masuk segitu. Kalau gue bilang kalau dia bilang misalkan gini ya, dia dapat keuntungan Rp400, maybe yes, maybe no gitu. Masih bisa dianggap masuk akal. Tapi kalau yang saham atau di sini reksadana saham nggak masuk akal sih bagi gue gitu. Apalagi 6 jam gitu ya. Kalau reksadana saham itu nggak masuk akal. Kalau saham mungkin masih masuk akal, mungkin ya ini. Jadi menurut gue simpulkan ini kemungkinan adalah aplikasi investasi bodong. Jadi potensialnya gede. Itu merupakan beberapa alasan gue. Karena reksadana saham tuh setahu gue juga nggak naik segede itu dalam 6 jam. Dan nggak bisa ditarik langsung gitu. Seperti itu sih. Mudah-mudahan video ini dapat mengedukasi kita semua. Dan kita bisa terhindar dari investasi yang tidak jelas atau tidak benar gitu adanya. Karena ini dapat merugikan kita juga. Semoga informasi ini bermanfaat. Bila mana informasi ini sangat bermanfaat, please share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.